Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Gimana dulur-dulur pada sehat? Sesuai janji gua, nggak janji juga sih gua. Ya, kemarin kan di video sebelumnya gua bilang gua mau bawain storytelling ya. Bawa storytelling. Ya pokoknya cerita-cerita gitulah, storyteller. Buat awal sekarang tapi kumis gua udah jadi lagi ya. Padahal baru 3 hari kemarin gua cukur nih. Nih gua kalau bisa ada kumisan gini kalau ke minimarket disebut bapak gua. Kalau misalnya bersih gini sebutnya AA. Oke, karena gua nggak ada cerita-cerita, tapi gua lagi baca bukunya namanya Abu Nawas dan 1001 Malam gitu kan. Terus gua lihat-lihat ceritanya bagus-bagus sih. Jadi gua mau bawain ceritanya di YouTube gitu, jadi storytelling. Nah, buat awal kisah nanti sekarang gua mau ceritain awal mula perseteruan si Raja sama Bu Nawas ya. Buat sedikit sejarah ya. Set dah yang bawa motor. Gua tahu yang punya motor bukan lu doang, gua juga punya. Berisik banget dah. Jadi sedikit cerita tentang Abu Nawas ya, sedikit biografi lah istilahnya. Jadi Abu Nawas itu dia itu seorang apa ya istilahnya ulama lah, ulama penyair juga, dia ahli sufi gitu kan. Dia tuh hidupnya di Baghdad ya, tapi aslinya dia orang Persia. Dia tuh lahir di tahun 750 Masehi. 750 Masehi di kota Ahwaz. Ahwaz itu di Baghdad sih kalau gua baca biografinya sih. Terus dia meninggal itu di sekitaran tahun 819 Masehi di Baghdad. Nah, si Abu Nawas ini punya raja. Rajanya namanya Sultan Harun al-Rashid. Nah, jadi si Abu Nawas ini deket lah sama si Abu Nawas ini deket lah sama Raja Sultan Harun al-Rashid. Nah, kita mulai aja ceritanya ya. Jadi ceritanya si istrinya Abu Nawas ini sedih. Si Abu Nawas pulang kerja, istrinya sedih. Ditanya sama Abu Nawas ke istrinya, kenapa kamu sedih? Jadi siang tadi ada pengawal kerajaan katanya ngebongkar rumahnya, terus ngacak-ngacak ngegali ngegali di halamannya, ngegali di dalam rumahnya. Terus kenapa bisa kayak gitu katanya? Kata Abu Nawas nanya. Soalnya Baginda Raja mimpi katanya. Mimpi ada emas yang banyak di bawah rumah kita, kata istrinya gitu kan. Jadi cuman gara-gara mimpi si raja ini berlaku seenaknya lah gitu ke Abu Nawas itu kan. Terus Abu Nawas ini kesel kan, kesel terus dia mikir lah gimana caranya bisa ngebales raja. Soalnya kan kalau zaman kerajaan gitu kan kita nggak bisa ngebantah raja kan. Apapun yang raja inginkan ya kita harus turuti. Cuman kan Abu Nawas bukan orang yang bodoh gitu kan. Jadi dia muter otak lah istilahnya. Dia dari pagi sampai malam gitu kan mikir gimana caranya supaya bisa ngebales raja tanpa dihukum gitu kan. Terus sampai makanan yang dihidangin istrinya pun nggak dimakan karena nafsu makannya hilang lah, ya iyalah rumahnya diobrak-abrik tanpa ada minta maaf atau ganti rugi sepeser pun kan. Sampai pagi tuh si Abu Nawas nggak tidur. Dia mikirin caranya gimana cara ngebalesnya. Pas pagi-pagi si Abu Nawas ini lihat makanannya dikerubunin lalat. Nah, muncullah ide di kepala si Abu Nawas gitu kan. Terus si Abu Nawas ini manggil istrinya, suruh ngambil tutup kain lah buat nutupin makanannya sama besi, batang besi itu yang gede lah istilahnya. Terus istrinya nanya, mau buat apa? Si Abu Nawas cuman jawab mau ngebalas raja gitu kan. Singkat cerita, pergilah si Abu Nawas ke istana gitu kan, menghadap si Raja Harun al-Rashid ini.
Terus si Raja Harun Ar-Rasyid ini nanya ke Abu Nawas, ada perihal apa dia datang ke istana gitu. Dengan polosnya Abu Nawas bilang, Baginda Raja, hamba ingin mengadukan keluh kesah hamba, kata dia kan. Hamba ingin mengadu karena ada tamu tak diundang yang mengambil makanan hamba gitu kan. Terus si rajanya nanya, siapa yang mengambil makananmu? Terus dibukalah si serbet makanan ini dibuka. Terus si Abu Nawas bilang, lalat-lalat ini rajaku yang mengambil makananku. Terus si raja nanya, terus apa maumu gitu kan. Abu Nawas pinter dia. Dia pengen surat tertulis dari raja katanya, yang ditandatangani raja, atas izin raja gitu. Saya bisa memukul lalat-lalat ini dimanapun dia hinggap gitu kan. Karena di kerajaan itu lagi banyak menteri-menteri juga gitu kan, ada ajudan-ajudannya. Nggak mungkin kan sang raja nolak gitu kan. Usahanya egois banget, cuman minta surat tanda tangan supaya buat mukul lalat aja nggak boleh gitu kan. Akhirnya si raja pun bikinlah surat perjanjian yang tanda tanganin dia. Nah, tanpa pikir panjang, si lalat-lalat ini yang ada di piring langsung diusir sama si Abu Nawas. Ini pinternya dia, diusir. Terus kan namanya lalat kan ya, kalau namanya lalat diusir dia langsung hinggaplah di kaca jendela jendela kaca istana itu kan. Terus langsung dipukul kacanya, jebrak pakai besi yang udah dibawa si Abu Nawas gitu kan. Terus si lalatnya hinggap lagi di vas bunga yang sangat mewah gitu kan. Dipukul lagi lah sama si Abu Nawas sampai hancur. Terus sampai-sampai ada lalat yang hinggap di piringnya eh, raja kan, kalau raja-raja dulu kan ada buah-buahan gitu kan di sampingnya. Nah, itu si lalat tuh hinggap di piringnya si raja. Itu tanpa basa-basi langsung dia pukul. Jebret gitu kan. Udah puas lah si Abu Nawas ngacak-ngacak isi istana, dia pamit pulang. Habis itu si Raja Harun Al-Rasyidnya cuman bingung dia. Terus dia mikir, eh dia salah sudah bermain-main dengan Abu Nawas itu kan. Karena si Abu Nawas ini emang sosok yang jenaka, yang misalnya apa ya, penghibur hati gitu kan, yang ceria, bisa semarah itu kalau misalnya dia disakitin hatinya kan. Ini pesan moralnya kan, jangan jangan cuman menilai karena dia rendah hati dan tidak sombong gitu kan, kita bisa memperlakukan seseorang seenaknya. Karena kesabaran orang juga kan ada batasnya gitu. Nah, ini habis habis ini mungkin gua sambung lagi ke cerita berikutnya ya. Masih panjang sih ceritanya. Gue juga dikit lagi gue baca novelnya udah hampir selesai lah. Mungkin segini dulu, kalau misalnya ini video rame, nanti gue lanjutin ceritanya. Nah, ceritanya itu nanti si raja itu nyari akal gimana caranya supaya si Abu Nawas masuk penjara gitu kan. Karena gimana nggak kesel isi istananya diacak-acak gitu kan. Nah, ya mungkin segini dulu kali ya ceritanya. Kalau misalnya ini video rame, nanti gue sambungin ceritanya. Kalau enggak nanti juga gue, kalau misalnya cerita yang kayak gini nggak terlalu rame, nanti gue cari-cari cerita di Google lah, banyak ya yang kayaknya sih yang misteri-misteri atau konspirasi-konspirasi gitu, banyak yang nonton rame kali ya. Kalau enggak ya lu DM-DM aja lah cerita-cerita yang pengen gue storytellingin ke Instagram gue di @gunturaprilio60 gitu. Nanti kalau misalnya ceritanya menarik, gue baca terus gue bikin videonya gitu. Cuman seperti kata gue di video-video sebelumnya, mungkin beberapa video gue ke depan masih belum ada editing karena masih belum ada laptop. Makanya kalau misalnya ada editing dan dukung gue, subscribe biar adsense gue jalan, terus follow IG gue juga biar ada endorsean masuk gitu kan, gue bisa beli laptop buat ngedit. Atau enggak lu mau kirim laptopnya langsung ke gue juga nggak apa-apa. Gue nggak bakalan nolak kok kalau dikasih laptop, biarpun bekas juga yang penting bisa buat ngedit, ya nggak? Oke, segitu aja konten gue kali ini.
like aja kalau lu suka, dislike aja kalau lu nggak suka, terus follow Instagram gua kalau lu mau follow, subscribe kalau lu mau subscribe, kalau enggak juga ya usahain subscribe, terus jangan lupa makan biar nggak lemes, sama jangan lupa napas biar nggak mati, oke? See you.